Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diasta Nadi Ganjar Daibra, NIM 19091188 dari Prodi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat. Saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP 1 Undikma kelompok 4 SMP Negeri 20 Mataram. Yang pertama ada bab 1, visi, misi, dan SOTK sekolah. Visi, religius, mandiri, dan berprestasi. Misi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa melalui kegiatan keagamaan. 2. Melatih dan membiasakan kegiatan amaliyah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menumbuhkan rasa kekeluargaan intern dan antar warga sekolah. Keempat, menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab siswa terhadap perkembangan potensi sekolah dan dirinya sendiri. Selanjutnya, berkomitmen secara berkesinambungan untuk mengembangkan diri siswa secara utuh menjadi pribadi yang religius, mandiri, dan berprestasi. Selanjutnya, terwujudnya satuan pendidikan yang unggul dalam prestasi dan mengembangkan kurikulum nasional yang diperkaya dengan kompetensi global dan penguatan karakter. Selanjutnya, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, kondusif, dan optimal bagi seluruh warga sekolah, mengembangkan cara berpikir kritis dan keterampilan teknologi baru pada warga sekolah melalui belajar dan mengajar yang efektif. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mencangkup pengembangan kompetensi dan pelestarian budaya. Memiliki daya saing dalam bidang akademik dan non-akademik di dalam dan di luar sekolah. Adapun bab yang kedua, kultur sekolah. Yang pertama, kegiatan 3S. Sapa, senyum, salam. Kegiatan 3S diterapkan oleh semua warga yang ada di sekolah. Ketika bertemu tentunya saling sapa, senyum, dan salam antara sesama sesuai dengan protokol yang ada selama pandemi ini. Apabila terdapat salah satu warga sekolah yang jika bertemu tidak menerapkan, maka sama-sama mengingatkan. Yang kedua, sekolah termasuk siswanya memiliki prestasi akademik dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Ya, terdapat prestasi yang dimiliki siswa di sekolah tersebut, diantaranya mendapatkan juara harapan 2 cerdas cermat di tingkat kabupaten atau kota. Adapun strategi yang dilakukan pihak sekolah dalam mencapai prestasi tersebut yaitu dengan menyeleksi siswa yang memiliki kemampuan di bidang akademik, lalu membimbing dan mengarahkan mereka dalam mempersiapkan lomba yang akan diikuti. Dan yang ketiga, sekolah termasuk siswanya memiliki prestasi non-akademik dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Terdapat prestasi non-akademik yang pernah diraih sekolah ini, diantaranya gendang belek dan pencak silat. Adapun strategi yang dilakukan oleh sekolah yaitu guru mendata siswa yang memiliki potensi atau kemampuan di bidangnya, lalu dibina untuk dipersiapkan dalam mengikuti lomba yang akan diselenggarakan. Bab ketiga, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama, jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan kokurikuler, jadwal pembinaan pembina siswa. Kegiatan kokurikuler di SMPN 20 Mataram sedang tidak berjalan dengan aktif dikarenakan wabah COVID-19. Jika wabah ini tidak menyerang, terdapat kegiatan kokurikuler seperti kursus bahasa Inggris yang dibina langsung oleh pihak sekolah dan dibantu oleh pihak luar sekolah yang bersangkutan di bidangnya. Yang kedua, jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan ekstrakurikuler, jadwal pembina siswa. Kegiatan kokurikuler di SMPN 20 Mataram sedang tidak berjalan dengan aktif dikarenakan wabah COVID-19. Jika wabah ini tidak menyerang, terdapat kegiatan ekstrakurikuler antara lain pramuka, gendang belek, dan voli. Adapun bab keempat,
Peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah. Pelanggaran tata tertib siswa. Setiap siswa melanggar tata tertib sekolah akan diberikan sanksi dalam bobot poin berstandar pelanggarannya yang dibuatnya. Apabila seseorang siswa sudah mencapai bobot 100 poin, maka siswa tersebut akan dikembalikan kepada kedua orang tua atau dikeluarkan. Bobot 100 poin berlaku selama tahun pelajaran. Rincian jenis pelanggaran beserta poinnya dan tahap pelaksanaan sanksinya tercantum pada butir-butir berikut ini. Yang pertama, kehadiran. Terlambat masuk sekolah lebih dari 15 menit, poinnya 2,5. Tidak masuk tanpa keterangan atau alpa, poinnya 5. Bolos sekolah, poinnya 5. Tidak masuk dengan membuat surat keterangan palsu, poinnya 5. Yang kedua, pakaian dan aksesoris. Menggunakan seragam sekolah tidak sesuai dengan ketentuan, poinnya 3. Siswa putri memakai perhiasan dan aksesoris berlebihan, poinnya 5. Siswa putra menggunakan gelang, kalung, dan anting, poinnya 5. Siswa putra berambut gondrong dicukur tidak rapi, poinnya 5. Rambut dicat warna selain hitam, poinnya 7,5. Yang ketiga, kebersihan dan keterampilan. Membuang sampah tidak pada tempatnya, poinnya 5. Mengotori, mencoret-coret benda milik sekolah, guru, karyawan, dan teman, poinnya 5. Merusak, mengambil, menghilangkan barang milik sekolah, guru, karyawan, dan teman, poinnya 20. Membuat keributan atau pertengkaran, poinnya 10. Yang keempat, rokok, HP, kendaraan. Membawa rokok ke dalam lingkungan sekolah, poinnya 10. Merokok di sekolah pada jam pelajaran, poinnya 15. Membawa HP ke sekolah dalam kelas pada saat KBM berlangsung, poinnya 5. Membawa HP ke dalam lingkungan sekolah yang berisi gambar, audio, video porno, poinnya 5. Jual beli rokok dan barang terlarang lainnya di lingkungan sekolah, poinnya 35. Membawa kendaraan ke sekolah, poin 30. Yang kelima, buku, majalah, kaset terlarang. Membawa buku, majalah, kaset, dan gambar berbau porno, poinnya 30. Mendengarkan buku, majalah, kaset, dan gambar berbau porno, poinnya 35. Yang keenam, senjata. Membawa senjata tajam atau senjata api, poinnya 40. Menggunakan senjata tajam atau senjata api untuk mengancam, poinnya 50. Menggunakan senjata tajam atau senjata api untuk melukai, poin 75. Obat atau minuman terlarang. Membawa narkoba atau miras, poinnya 50. Menggunakan narkoba atau miras, poinnya 75. Menjual narkoba atau miras, poinnya 100. Dan yang kedelapan, perkelahian. Berkelahi di lingkungan sekolah, poinnya 50. Berkelahi di luar lingkungan sekolah, poinnya 60. Terlibat perkelahian pelajar atau sekolah, poinnya 80. Yang kesembilan, tindak asusila. Melakukan perbuatan asusila, poin 100. Hamil di luar nikah, poin 100. Ke-10, dan nikah dan tindakan kriminal. Menikah, poinnya 100. Melakukan tindakan kriminal, poinnya 100. Yang ke-11, pelanggaran terhadap kepala sekolah, guru, dan karyawan. Disertai ancaman, poinnya 75. Disertai pemukulan dan melukai, poinnya 100. Apabila ada pelanggaran yang sanksinya belum tercantum dalam sanksi tata tertib di atas, maka sanksi yang akan ditentukan oleh rapat guru. Bab kelima, kegiatan seremonial formal. A. Jenis kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang pertama, ada upacara bendera di hari Senin dan hari-hari besar. Yang kedua, ada sosialisasi. B. Deskripsi kegiatan seremonial di sekolah. Yang pertama, upacara bendera di hari Senin dan hari-hari besar. Kegiatan ini dilakukan oleh semua guru-guru yang ada di sekolah. Yang kedua, sosialisasi. Kegiatan ini biasanya diselenggarakan oleh pihak luar sekolah dengan tujuan untuk memberikan arahan kepada semua warga sekolah.
Bab ke-6. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. A. Jenis kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Yang pertama ada imtak, yang kedua ada maulid, dan yang terakhir ada Idul Adha. B. Deskripsi kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Yang pertama imtak. Kegiatan imtak dilakukan oleh semua agama yang ada di sekolah. Seperti agama Islam melaksanakannya sesuai dengan keyakinannya, dan begitupun juga dengan agama yang lainnya. Yang kedua ada maulid. Kegiatan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang hanya diikuti oleh para guru saja. Yang terakhir ada Idul Adha. Kegiatan berkurban yang diikuti seluruh para guru dan masyarakat yang berhak untuk mendapatkannya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.